Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kitab Tuhfatus Saniyah. Bab i'rab. Babul i'rabi. Hadza babul i'rabi. Ini adalah bab i'rab, menjelaskan tentang i'rab. Kita baca babu karena khobar. Mubtadanya dibuang, takdirnya hadza. Bermula ini itu satu bab. Babu mudhaf al-i'rabi bab ini. Ada di situ. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdan atau takdiran. Bermula i'rab itu, enggak usah diartikan. Al-i'rabu mubtada, bermula i'rab itu taghyir, merubah atau berubah juga boleh. Bermula i'rab itu berubah awakhir, segala akhir kalimat-kalimat. Bermula i'rab itu berubah akhir dari kalimat-kalimat. Kenapa berubah? Li huruf jar, li ikhtilafi. Karena berbeda amil-amil. Awamil jamak. Amilun, amilani, awamil. Karena berbeda amil-amil ada khilati yang masuk ya amil alaiha kepadanya kalim. Ha kembali ke kalim. Kasih kode. I'rab yaitu taghyiru, berubah akhir kalimat. Karena berbeda amil yang masuk kepadanya kalimat. Lafdan, berubah pada lafad, atau takdiran, atau pada takdir. Nah, itu arti i'rab. I'rab itu berubah akhir satu kalimat. Kalimat apa aja? Kalimat ada berapa? 3. Apa aja? Sim, fi'il, huruf. Sedangkan huruf nggak pernah berubah, mabni kan? Fi'il juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab fi'il mudhari'. Isim juga ada yang berubah, ada yang tidak. Maksudnya merubah dan tidak, isim ada yang i'rab, ada yang tidak. Di sini maksudnya isim i'rab. Isim i'rab yaitu isim yang berubah akhirnya. Atau fi'il yang berubah akhirnya. Karena berbeda amil yang masuk. Zaidun. Sebelum ada amil, nggak boleh kita baca Zaidun, Kak. Zaid aja, Zaid ya. Ada ja'a, ada fi'il. Perlu pada fa'il. Fi'il amil namanya. Baca Zaidun. Oh, Zaidun jadi maf'ul, Zaidan. Atau ada inna Zaidan. Oh, ada huruf jar, bi Zaidin. Nah, perubahan harokat itu dhammah. Zaidun, Zaidan, Zaidin namanya i'rab. Oke. Tuh yang suruh kan fi'il mudhari' itu. Marfu' deh. Kalau ada huruf nasab, yang surah. Ada huruf jazam, lam yang sur kan? Nah, berubah itu namanya i'rab. Apa arti i'rab? Berubah. Apanya yang berubah? Akhir kalimat. Kenapa berubah? Hah? Karena berbeda amil. Aqulu, dan aku berkata. Ini syarahnya, penjelasan. Al-i'rabu lahu maknayani. Bermula i'rab itu lahu, baginya i'rab itu maknayani, ada dua maknanya. I'rab ada dua artinya. Tadi yang kita baca tadi itu i'rab menurut istilah. Menurut ilmu nahu, i'rab perubahan akhir kalimat karena berbeda amil. Ini bermula i'rab itu lahu, baginya i'rab itu maknayani, ada dua maknanya. Ahaduhuma lughawiyun. Bermula yang pertama dari keduanya itu lughawi secara bahasa. Wal akharu istilahiyun. Dan bermula yang lain itu yang istilahi. I'rab ada berapa maknanya? Dua, apa aja? Makna lughawi dan istilahi. Amma maknahu fil lughawi. Adapun bermula maknanya i'rab fil lughati pada istilah, bahwa maka dianya i'rab itu al-idhar, mendahirkan, wal ibanatu, menjelaskan. Ya. I'rab kalau kita lihat kamus artinya mendahirkan, wal ibanah menjelaskan, menyatakan, ibanah. Nah, apa arti idhar? Apa arti idhar?
Idhar apa artinya? Jelas. Ibanah? Jelas juga. Nyata, jelas, terang. Jadi i'rab artinya idhar, menzahirkan, ibanah, menyatakan, menjelaskan. Contoh penggunaan dalam bahasa Arab. Taqulu, engkau berkata, a'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu, aku i'rab. Ya, amma, an huruf jar itu. Ma mau mausul. A'rabtu, aku i'rab amma dari ma. Fi nafsi, yang dari ma yang ada dalam hatiku. Nafsi dalam jiwaku. A'rabtu, aku i'rab dari sesuatu ma, dari sesuatu fi nafsi dalam diriku. Maksud aku i'rab di situ, aku jelaskan, ya kan? Aku tampakkan isi hatiku. Itu namanya a'rabtu. Idza abandahu, bila engkau jelaskan akannya ma yang ada dalam dirimu, hu kembali ke ma fi nafsi. Wa adhartahu, dan engkau zahirkan akannya ma. Jadi orang Arab bilang, apabila engkau zahirkan, engkau terangkan, Arab itu amma fi nafsi. Aku menzahirkan apa yang ada dalam hatiku. Artinya, i'rab artinya idhar dan ibadah. Dah. Wa amma maknahu fil istilahi. Adapun bermula maknanya, apa? I'rab. Adapun bermula maknanya i'rab fil istilahi pada istilah, bahwa nisya maka bermula dianya i'rab itu ma. Zakara fi'il madhi, ma zakara. Ma yang menyebut akannya ma. Al muallifu, oleh muallif, oleh pengarang. Muallifu. Kenapa kita baca muallifu, Pak? Ma yang menyebut akannya ma oleh muallif. Kenapa muallifu? Hah? Kenapa? Dari arti kan tahu kalau perhatian. Kenapa kita sebut muallif? Apa? Kenapa? Kenapa, Kak? Kenapa mu'alifu? Hah? Fa'il. Fa'il siapa? Fa'il zakara, bukan zikra. Ma zakara. Maka dianya i'rab itu ma zakara yang menyebut akannya ma. Oleh siapa sebut kan? Mu'alifu, oleh mu'alif. Jadi mu'alif fa'il zakara. Makanya marfu. Nah. Dengan apa musannif menyebut mu'alif? Biqaulihi. Dengan ucapannya mu'alif. Dengan ucapannya mu'alif. Apa ucapan mu'alif tadi di atas? Taghyiru awakhiril kalim. Berubah akhir kalimat. Nah, jadi i'rab secara istilah yang musannif sebut, yang mu'alif sebut di dalam matan tadi di atas, matan takrib. Matan jarumiyah. Berubah akhir kalimat. Oke. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Berubah enggak akhir kalimat? Apanya yang berubah? Akhir kalimatnya apa? Dari Zaidun akhirnya apa? Zaidun. Akhirnya apa? Karena ada akhirnya dhamma. Kalau ditulis, dhammahnya ketulis nggak? Kalau kita gundul. Enggak kan? Jadi akhirnya apa? Dal. Akhir kalimat dal. Baitun akhir kalimat ta. Jadi yang berubah, ta berubah nggak? Baitun, baitan, baitin. Berubah nggak tanya? Nggak berubah, ta tetap. Yang berubah harokatnya. Ya kan? Nah, itu yang beliau mau jelaskan. I'rab berubah akhir kalimat. Maksud berubah akhir kalimat bukan ujung huruf terakhir yang berubah. Dari dal jadi apa misalkan, bukan. Tapi syakalnya, harokatnya aja. Oke? Nah. Wal maksudu min taghyiri awakhiril kalimi taghyiru ahwali awakhiril kalim. Bermula yang dimaksud dari berubah akhir kalimat itu, nah, kabarnya. Kabar maksudu. Bermula maksud dari berubah akhir-akhir kalimat itu taghyiru, berubah ahwali keadaan. Ahwal keadaan, berubah keadaan awakhir akhir kalimat. Nah, jadi yang maksud berubah di situ, berubah akhir kalimat, berubah kondisinya, bukan hurufnya. Zaidun, zaidan, zaidin, syakalnya. Wala yu'qalu ayyurada taghyiru nafsil awakhiri, dan tidak bisa dipahami
la yu'qal, tidak diakalkan, tidak dipahami. Wala yu'qalu, dan tidak bisa dipahami, ayyurada, bahwa dimaksud taghyiru akan berubah, nafsil awakhir, diri akhir kalimat. Diri akhir kalimat kayak adal tadi enggak berubah. Fa inna akhiral kalimati nafsahu la yataghayyaru. Fa inna, nah, maka sesungguhnya akhir kalimat. Fa inna, tugasnya apa inna? Makanya kita baca akhirah kan? Akhirah mudhaf, kalimati mudhaf ilaih. Nafsa kita badal. Sesungguhnya akhir kalimat. Nafsa, dirinya akhir. Itu la yataghayyaru, tidak berubah. Akhir kalimat tidak berubah. Oke. Wa taghyiru ahwali awakhiril kalimati ibaratun. Bermula berubah kondisi. Ahwal kondisi. Dan bermula berubah kondisi akhir kalimat. Itu ibaratun, satu ibarat. Antahawuliha, dari tahawul berubah juga. Dari berubahnya kalimat. Minar raf'i, daripada rafa, ilan nasbi, kepada nasab, awil jari, atau kepada jar. Nah itu. Bermula berubah akhir. Bermula berubah ahwal. Pati ahwal? Pati ahwal? Berarti enggak disimak. Bermula berubah keadaan. Ahwal keadaan. Bermula berubah keadaan akhir-akhir kalimat. Itu ibarat dari tahawuli. Tahawwala ya tahawwalu, tahawul masdar. Ibarat dari tahawuliha, berpaling. Berpaling, berubahnya kalimat minar raf'i, atau berubahnya ahwal dari rafa kepada nasab atau kepada jar. Nah, itu maksud. Berubah kondisi akhir kalimat, itu berubah dari kondisi rafa ke kondisi nasab atau ke kondisi jar. Nah, itulah berubah. Hakikatan, berubah pada hakikat, au hukman, atau pada hukum. Berubah pada hakikat, kelihatan berubahnya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Berubah pada hukum, berubahnya nggak kelihatan. Musa, jadi fa'il Musa. Jadi maf'ul Musa. Ada huruf jar juga, Musa. Itu berubah pada hukum. Wa yakunu hadza tahawulu bisababi taghyiril awamili. Dan adalah ini perubahan. Wa yakunu hadza tahawulu, dan adalah ini perubahan itu bisababi, dengan sebab berubah amil. Berbeda amil, makanya terjadi perubahan. Min amilin yaktadi raf'a, dari amil yang menghendaki ia amil. Yaktadi fi'il mudhari', fa'ilnya kembali ke amil. Min amilin yaktadi raf'a, dari amil yang menghendaki ianya amil akan rafa'. Ada amil perlu kepada rafa', kita rafa'kan. Dari amil yang menghendaki ianya amil akan rafa' alal fa'iliyati, sebagai fa'il. Au nahwiha, atau sepertinya fa'il. Misalkan jadi isim tikana. Rafa' juga. Ila akhara, kepada yang lain, yaktadin nasba, yang menginginkan nasab, alal maf'uliyati, sebagai maf'ul, atau di atas maf'ul, au nahwiha, atau seumpamanya maf'ul, wa halumma jarra, dan begitulah seterusnya. Halumma jarra biasa. Apa yang bisa dipahami? Apa arti i'rab? Apanya yang berubah? I'rab, pengertian i'rab ada berapa? Apa aja? Menurut bahasa, menurut istilah, menurut bahasa arti i'rab jelas, menjelaskan. Bukan jelas doang, menjelaskan dan mendahirkan. Menurut istilah ulama nahwu, apa arti i'rab menurut istilah ulama nahwu? Perubahan akhir kalimat. Kenapa berubah? Karena berbeda amil yang masuk kepadanya. Berubah itu bisa pada lafaz atau pada takdir. Berubah bisa pada lafaz atau pada takdir. Atau bahasa lain, berubah pada hakikat atau pada hukum. Hakikat kelihatan berubahnya, benar-benar. Hakikat kan benar.
Atau hukum kita anggap berubah. Nah, oke, berubah karena amil. Contoh, masalah. Contoh, idza qulta, bila engkau mengatakan, hadara Muhammadun, hadirlah oleh Muhammad. Ya kan? Hadara kalimatnya fi'il madhi, perlu kepada fa'il. Berarti hadara amil. Karena dia butuh kepada Muhammad gitu. Tadinya kan Muhammad. Nggak boleh dibaca sebelum ada hadara. Sekarang kita baca Muhammadun karena jadi fa'il hadara. Ya kan? Jadi hadara namanya amil, Muhammadun ma'mul. Hadara amil, Muhammadun ma'mul yang diamalkan. Atau hadara fi'il, Muhammadun fa'il. Oke. Nah, fa Muhammadun marfu'un. Nah, maka Muhammad itu rafa. Muhammadun rafa. Kenapa? Li'annahu ma'mulun li'amilin. Li'annahu karena Muhammad itu ma'mul. Ma'mul maksudnya yang diamalkan. Yang dipengaruhi oleh amil. Arti ma'mul. Li'annahu karena Muhammad itu ma'mul. Yang diamalkan bagi satu amil. Amil di sini hadara. Yaqtadir rafa yang menginginkan ianya amil akan rafa alal fa'iliyati sebagai fa'il. Muhammadun kita baca rafa. Dan rafa'nya dhammah. Kenapa? Karena dia ma'mul. Ada amilnya yaitu hadara. Hadara perlu kepada fa'il. Berarti Muhammadun marfu' sebagai fa'il. Alal fa'iliyah. Wa hadzal amilu huwa hadara. Dan bermula ini amil, itulah dia hadara. Hadara amil. Nah. Paham deh? Paham? Hadara amil apa? Amil lafzi ada lafadznya. Hadara kan? Fi'il madhi. Nah. Jadi amil macam-macam. Fa'in kulta, maka jika engkau mengatakan kulta bukan kultu. Fa'in kulta, bila engkau mengatakan ra'aitu Muhammadan. Apa artinya? Aku melihat akan Muhammad. Ini Muhammad di sini bukan Daiti. Kenapa kita baca Muhammadan? Kenapa mansub? Maf'ul. Jadi ra'aitu fi'il fa'il. Dia fi'il muta'addi, perlu kepada maf'ul kan? Jadi ra'aitu namanya amil. Dia butuh kepada maf'ul. Maf'ul ma'mulnya. Dia butuh kepada maf'ul, yang maf'ul itu harus dinasabkan. Nah, bila engkau berkata ra'aitu Muhammadan. Aku telah melihat akan si Muhammad. Taghayyara halu akhiri Muhammad. Niscaya berubahlah keadaan akhir si Muhammad. Taghayyara berubahlah halu keadaan akhir Muhammad ilan nasbi kepada nasab. Dari Muhammadun di atas menjadi Muhammadan. Kenapa bisa berubah? Litaghayyuril amili, karena berbeda amil, karena berubah amil. Bi'amilin akhara, dengan amil yang lain. Yaktadin nasbah, yang memerlukan ia akan nasab. Beda amil, beda tugasnya. Bahwa dianya amil lain yang perlu kepada nasab, ra'aitu. Ra'aitu karena sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, yang belum ada maf'ulnya kan? Kita kasihlah maf'ul yang mansub. Satu lagi amelnya kan isim 3 doang. Marfu, mansub, majrur. Nah, fa idza qulta, bila engkau berkata hadaitu bi Muhammadin. Hadaitu, aku beruntung. Bi Muhammadin, dengan si Muhammad. Aku beruntung dengan sebab si Muhammad. Nah, jadi Muhammadin kan? Kenapa Muhammadin? Ada amelnya. Mana amelnya? Ini. Bi, huruf jar. Perlu kepada majrur. Taghayyara halu akhirih, berubahlah oleh keadaan akhirnya Muhammad ilal jarri kepada jar. Kenapa? Litaghayyuril amili, karena berbeda amil bi amilin akhra, dengan amil yang lain. Yaktadil jarra, yang memerlukan jar. Bahwa dianya amil yang lain itu namanya ba. Al-ba. Nah, kamu paham? Bom. Lanjut. Fa'idha ta'ammalta. Nah, fa'idha ta'ammalta. Bila engkau berpikir. Ta'ammalta, berpikir. Ta'ammalta bukan berpikir sebenarnya. Engkau bayangkan. Tafakkarta, engkau berpikir. Ta'ammalta, engkau membayangkan. Pejam mata, lihat contoh tadi. Jadi, hadara Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, hadaitu bi Muhammadin. Ya kan? Pejamkan mata, itu ta'ammal.
Wa idza ta'ammalta, bila engkau berpikir fi hadhil amsilati, pada ini segala contoh di atas, dhaharolaka, nyata, zahir bagimu, dhahara, nyata bagimu. Dhahara belum ada fa'ilnya. Cari dulu fa'ilnya. Dhaharolaka, nyata bagimu. Oleh apa nyata? Nah, itu fa'ilnya. Anna akhiral kalimati, nyata bagimu oleh bahwa sungguh akhir kalimat, bahwa dan dianya akhir kalimat itu dal dari Muhammad. Nyata bagimu oleh bahwa sungguh akhir kalimat, bahwa dan dianya akhir kalimat itu dal dari Muhammad. Dal lam yataghayyar, tidak berubah ya. Dal tidak berubah kan? Muhammad tetap dal. Yang berubah berarti kondisinya, harokatnya. Wa annal ladzi taghayyara, dan bahwa sungguh alladzi yang berubah ya. Bahwa sungguh alladzi yang berubah ya. Wa itu ahwalu akhir ya, keadaan akhirnya dal Muhammad. Akhirnya Muhammad yang berubah. Fa innaka tarahu marfu'an, sesungguhnya engkau lihat akannya Muhammad itu marfu' pada misalil awali, contoh yang pertama. Wa mansuban, mansub fil misali sani, pada contoh kedua. Wa majruran fil misali salisi, dijarkan pada contoh yang ketiga. Nah, itulah namanya i'rab. Panjang banget penjelasannya. Padahal udah paham ya? Udah paham? Udah paham, masih dijelaskan ya? Wa hadza taghyiru min halatir raf'i ila halatin nasbi, kan dijelaskan banyak lebar. Wa hadza taghyiru, bermula ini perubahan tadi. Perubahan tadi kan? Enggak usah diirab ini karena udah paham katanya. Wa hadza taghyiru, bermula ini perubahan tadi min halatir raf'i, dari kondisi rafa. Tapi kalau diminta ulang harus bisa, jangan paham-paham doang. Wa hadza taghyiru, bermula ini perubahan min halatir raf'i, dari kondisi rafa tadi Muhammadun, ila halatin nasbi, kepada kondisi nasab Muhammadan, ila halatil jari, kepada kondisi jar, wal i'rab. Itulah i'rab indal muallifi, di sisi pengarang kitab. Nah, itulah arti i'rab. Di sisi muallif, wa man dhahaba mazhabah, dan orang-orang yang mengikuti ia akan mazhabnya. Man dhahaba mazhabahu, dan orang-orang yang mengikuti ia akan mazhabnya muallif. Jadi menurut muallif Syekh Hasan Haji dan pengikut beliau, i'rab berubah akhir kalimat. Menurut ulama lain beda lagi deh. Nah, itu lagi. Kita biarin dah, nggak ada. Oke. Jadi yang berubah kondisi. Wahadhil harakatus salasu, dan bermula ini harakat yang tiga. Wahadhil harakatus salasu, bermula ini harakat yang tiga. Apa harakat yang tiga? Rafa, nasab, khafat, jar. Bermula ini harokat yang tiga. Allati, yang dianya harokat itu rafa, wan nasbu dan nasab, wal jaru dan jar. Dianya harokat yang tiga itu alamatun, tanda, wa amaratun, tanda, alal i'rab, tanda ada perubahan. Sebenarnya perubahan nggak kelihatan. Jadi ada tandanya baru kelihatan. Oh, don dan din. Nah, itulah tanda. Nah, tanda i'rab. Allahu Akbar. Gimana? Hah? Paham? Hah? Kenapa kalau ngaji ngantuk? Kenapa? Tadi nungguin sifat. Ini kalau sifat tadi katanya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Pendek-pendek banget ngajinya ya?